Masya Allah. Dekat lagi dah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah dan al-sahabat beliau. Ta'zim wal ikraman kepada al-mukarram Abi di Kubah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ta'zim wal ikram kepada Abu di Makabarah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ta'zim wal ikraman kepada ayah rohani kita beserta keluarga. Ta'zim wal ikram kepada seluruh dewan guru yang masih menetap di daerah Bedusri yang kita cintai ini. Kata-kata penghormatan kepada MC dan dewan guru yang telah menilai kami. Kata-kata penghormatan kepada seluruh santri Bedusri yang kita cintai ini. Dan kata-kata kemuliaan, ketakziman saya kepada kedua orang saya yang telah mendoakan saya hingga saya bisa berdiri di atas mimbar yang sederhana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pada malam ini ingin mengupaskan satu judul carahan yang berjudul keutamaan bulan Sya'ban. Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Sya'ban telah dianjurkan kepada kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa Sya'ban syahri." Sya'ban bulanku, kata Allah, maka perbanyakkan olehmu bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada fadilah bulan Ramadan, ada fadilah bulan Sya'ban. Salah satunya yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban tulus karena Allah, maka Allah akan membebaskan wajahnya dari api neraka selama 70 musim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar di bulan Sya'ban, maka Allah akan mengampunkan dosa hamba tersebut sebanyak bintang yang ada di atas langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, barang siapa yang bersedekah di bulan Sya'ban, maka Allah akan mengembalikan daripada sedekah tersebut di yaumil qiyamah segede gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, terlebih dahulu kita masuk pintu Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dianjurkan kepada kita, dianjurkan Allah pula berselawat dan malaikat pun berselawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam Sya'ban terdapat beberapa fadilah keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam arah kiblat kita kaum muslimin pertama kali di Baitul Maqdis, maka berselisih dengan kafir Yahudi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj hingga Allah mengubah arah kiblat kita kepada Makkah, yaitu tanah haram. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam bulan Sya'ban tersebut Allah menyediakan satu malaikat, yang malaikat ini tugasnya cuma di bulan Ramadan, tugasnya cuma di bulan Sya'ban. Gede malaikat ini, adik. kepalanya di bawah arsy, kepalanya di bawah arsy Allah. Tangannya, ujung tangannya dari ujung timur sampai ujung barat. Gede apa kecil? Gede. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, turun ke bumi, nyelam di bawah laut kehidupan, lalu bangkit. Bangkit malaikat tersebut, mengoprak sayapnya hingga butiran-butiran ayat tersebut jatuh, hingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada satu malaikat daripada ayat tersebut, yang malaikat tersebut tugasnya hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hamba tersebut yang berselawat di bulan Rajab diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di bulan Rajab ini, apakah kita tak teringat dengan Rasulullah, yang Rasulullah tersebut tak ada dalilnya, tak ada hadisnya yang terlelap dari tidurnya di suatu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di rumah Sayyidatul Aisyah. Di ketika tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya untuk menunaikan salatnya di hadapan Allah. Maka Sayyidatul Aisyah tersebut terjaga daripada tidurnya, ditengok di samping tak ada Rasulullah. Di ketika itu cemas Sayyidatul Aisyah, lalu berangkat ke masjid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di hadapan Allah. Selesai salat Rasulullah, Sayyidatul Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapankah waktu engkau beristirahat sejenak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatul Aisyah, "Bagaimana aku nak istirahat dengan nyenyak, dengan nyaman, sedangkan waktu malam aku ini harus sembahyang tabat 1000 rakaat untuk menutupkan air umatku di padang mahsyar kelak." Bagaimana kita mengaku-ngaku? Bagaimana kita mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, sedangkan di bulan Rajab, bulan kita sendiri yang dikatakan oleh Rasulullah, kita tak mempedulikannya. Apalah arti bulan Sya'ban ini yang dinususkan berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Sya'ban syahri." Bulan Sya'ban adalah bulanku, perbanyakkanlah selawat di bulan Sya'ban tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban tersebut ada malam yang namanya malam nisfu Sya'ban, yang akan kita rasakan pada tanggal 18 bulan 3 2023. Di malam itu, yaitu diperintahkan kita sebagai umat untuk membaca Yasin 3 kali. Yang pertama, Nabi memerintahkan kepada kita niatnya pada Yasin
yang pertama, Nabi memerintahkan kepada kita untuk memudahkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki badan, rezeki pakaian, rezeki pikiran, itu sungguh minimnya manfaat. Yang bermanfaat itu apa? Yaitu rezeki ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rezeki dianugerahkan mursyid guru kita dan pembimbing rohaniah kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wasiat yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus meniatkan bahwa diberi kelapangan waktu, diberi berkah waktu untuk beribadah. Itu kata Rasulullah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, kita harus meniatkan agar kita mati dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Itu kata Nabi. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga macam, tiga ciri-ciri orang yang mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang pertama yang diberikan oleh Nabi, ketika mati hamba tersebut, ia meneteskan keringat di dahinya, itu mati dengan cara selamat iman. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda mati dalam keadaan selamat iman, hidungnya agak terbuka sedikit. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tanda yang ketiga dikatakan oleh Nabi, mati dalam selamat iman, keluarnya air mata itu tanda mati selamat daripada iman. Dan yang ketiga lagi, mati dalam keadaan tak selamat iman, kata Rasulullah. Ciri-ciri orang mati tak selamat daripada iman, yang pertama pucat mukanya, kata Rasulullah. Yang kedua, terbuka mulutnya. Dan yang ketiga, keluar buih-buih seperti buih cucian. Itu kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dapat kita ambil kesimpulan pada malam yang berbahagia ini hanyalah perbanyakkanlah bersalawat di bulan Sya'ban, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di bulan Sya'ban, maka di yaumil qiyamah nanti akan kuberi syafaatku kepada hamba tersebut. Yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi, perbanyakkan olehmu wahai umatku bersedekah di bulan Sya'ban, maka itu akan menolongkanmu, akan menghapuskan dosamu di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, perbanyakkanlah istighfar, karena istighfar itu akan menghapus dua dosa umatku di yaumil qiyamah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang barusan turun atas nama Tengku Hasan Basri. Beliau utusan